Halo para pendengar dan sahabat suyanto.id. Kita ketemu lagi di channel pendidikan suyanto.id. Sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bagi kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat walafiat. Kita saat ini masih bersama dengan guru istimewa yang minggu lalu sudah kita undang ke channel ini, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Rianto MPD. Saya memanggilnya Mas ini karena pantas jadi adik saya. Jadi ya bukan harus dipanggil Bapak supaya tidak kelihatannya terlalu formal dalam pembicaraan ini. Nah, kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Mas Slamet Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Ya, apa kabar Mas? Baik-baik ya? Oke, alhamdulillah sehat. Sudah pernah vaksin belum? Sudah 2 kali ya. Oh ya sudah bagus, saya juga ya. Kita jadi Superman sekarang. Jadi mudah-mudahan COVID-nya agak berani dengan kita. Nah, minggu lalu Mas kita sudah berbicara mengenai bagaimana seluk-beluk sampai bisa menulis 183 akan 200 ini tulisannya. Selama menjalani tugas sebagai guru SMA Negeri 2 di Wonosari Gunung Kidul. Nah, ini kan luar biasa. Dan yakin menulis sebanyak itu tidak bisa dilakukan oleh semua guru. Guru itu hanya sedikit saja yang bisa sempat menulis. Karena yang lain bukan berarti tidak bisa menulis. Karena tidak bisa manage. Tidak bisa how to manage the time. Dan how to manage themselves. Sehingga tidak menghasilkan tulisan yang begitu banyak. Mas, ketika menulis buku banyak itu, ini saudara Mas Rianto itu terinspirasi mengenai bagaimana how to delivery di dalam mengajar bahasa Inggris enggak itu Mas? Ada kaitannya enggak? Atau biarlah pokoknya menulis, yang penting isinya bahasa Inggris dan bisa dipelajari orang. Sampai memikirkan metodologinya enggak untuk ketika menulis, untuk bagaimana anak bisa belajar dengan baik dengan buku itu. Gimana Mas? Please. Terima kasih Prof. Suyanto atas waktunya di kesempatan ini. Jadi to the point saja. Jadi saya itu menulis itu berdasarkan temuan-temuan yang menurut saya meskipun tidak saya melakukan riset itu apa yang dialami oleh siswa. Jadi kesulitan-kesulitan siswa itu menjadi peluang bagi saya karena banyak siswa yang kenapa kok tidak bisa ini, kenapa tidak bisa itu, ternyata kebanyakan siswa itu salah satunya itu kurang membaca. Kenapa kurang membaca? Okay. Karena kekurangnya materi yang dibutuhkan oleh siswa itu, sehingga saya mencoba untuk mencari tahu dan alhamdulillah usaha saya itu banyak sekali manfaatnya. Namun ada kendala di sana, memang sekolah itu menurut saya itu jadi dengan fasilitas yang sangat minim itu memang kita tidak bisa berharap banyak. Jadi, sehingga saya keluar dari situ. Apalagi dengan gaya pimpinan, setiap pimpinan kepala sekolah ganti satu-satu itu kita oke lah kita terima, tapi kita harus bisa keluar dari lingkungan itu. Yang pertama, saya orientasinya hanya satu, mutu siswa. Hanya situ saja, saya tidak kemana-mana. Ya. Pernah nggak rekan-rekan guru ketika melihat Mas Rianto itu memiliki karya publikasi yang banyak itu, tanya, bagaimana sih caranya menulis seperti sampean? Atau bahkan memberi masukan, buku sampean itu kurang ini, kurang itu. Ada nggak teman guru? Guru yang satu sekolah atau guru dari luar sekolah sana? Ada nggak? Ya, banyak sekali yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang menanyakan itu banyak. Dan bahkan yang justru banyak itu malah yang dari luar, yang saya sendiri mungkin karena pernah saya upload di media sosial itu banyak sekali itu. Jadi menurut saya ini sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi dengan menulis buku, di mana salah satu poin daripada hasil karya ilmiah dalam bentuk buku, dalam hal ini yang saya lakukan adalah buku penunjang itu, angka kreditnya cukup besar, sehingga
setelah saya bisa naik pangkat ke golongan ke 4C ini, sangat banyak sekali guru-guru yang termotivasi dan mengikuti langkah saya, dan itu mungkin boleh dikatakan ribuan kalau se-Indonesia. Ya, tapi kan sekarang guru sejak 3B ya sudah harus memiliki classroom action research atau PTK, kemudian dipublikasikan. Nah, dengan menulis ini, apakah Mas Slamet Rianto juga harus dituntut melakukan classroom action research untuk dipublikasikan tersendiri, atau dengan buku itu saja sudah melenggang, bisa naik tangga kepangkatan secara otomatis gitu? Kalau sebelum tahun 2012 itu saya cukup dengan buku penunjang itu. Tapi setelah tahun 2012 ke sekarang, sampai sekarang itu ada salah satu buku itu harus berupa PTK atau action research itu setelah tahun 2012 ke sini. Kalau yang sebelumnya itu istilahnya dalam bahasa Jawanya wis komo-komo ono guru sing gelem nulis, pada itu mungkin pertimbangannya pada tim asesor mungkin seperti itu. Kalau sekarang salah satunya harus ada action research. Ya, saya juga membuat modul di YouTube ini yang menginformasikan bahwa guru itu untuk karya tulis dipublikasikan tidak harus action research, yaitu melalui teacher research. Kalau sampean sempat search di sana oleh Profesor Dr. Ali Saufah, teacher research itu adalah research yang dilakukan guru bukan sebagai researchers, tapi untuk tujuan-tujuan professional development. Ya, bisa survei di rumah, bisa apa saja dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau kualitas pembelajaran itu. Sehingga mudah-mudahan ini tidak membuat guru itu frustrasi harus PTK dan sebagainya. Nah, inilah yang ke depan. Dan saya juga sudah mensondingkan itu dengan para pimpinan redaksi didaktika yang ada di DTK, supaya isi dari artikel di jurnal itu tidak semata-mata penelitian tindakan kelas. Jadi ini angin baru buat para guru yang ingin membuat publikasi itu. Nah, ada nggak Mas? Aja tanya-tanya saja. Gimana guru lain itu bertanya itu? Ada nggak yang nyantri sampai? Gimana caranya, gimana memulai, gimana merangkai. Karena yang saya lihat, kunci untuk membuat buku itu adalah membangun paragraf. Yang itu sulit itu. Tidak semua guru, tidak semua orang, bahkan dosen bisa membangun paragraf yang efektif. Sehingga tidak bisa menurut bagaimana paragraf yang clear, brief, kemudian concise gitu, dan punya koherensi, itu tidak bisa. Jadi nggak ada dialog antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ada tidak guru yang nyantri ke sampean agar bisa nulis gitu, ingin mendapat sawaban dari sampean itu? Ada tidak? Kalau ada beberapa guru yang ke rumah, dan saya biasanya menjamin begini, kalau serius itu banyak guru yang serius itu malah menjadi penulis yang sangat produktif setelah ke rumah saya, itu banyak sekali itu. Karena banyak sekali guru yang sebenarnya mampu mereka, tetapi musuhnya ya guru itu sendiri. Jadi dengan beribu-ribu alasan, nggak ada waktu ini, nggak ada ini, kan begitu datang ke rumah saya, mereka, saya juga bisa, sebenarnya saya juga bisa. Jadi hampir semua guru itu mengatakan saya juga bisa gitu. Tetapi tidak ada satupun karya yang ditulis itu. Tapi begitu ngobrol dengan saya itu banyak sekali, bahkan ada yang datang ke rumah saya terus di dalam kemudian dia dapat tender kontrak di salah satu penerbit besar itu. Jadi dan sekarang malah ada yang itu buku-bukunya itu masuk di pushbook itu juga, itu hanya karena mungkin istilahnya tuh triggernya itu apa ya itu namanya itu. Jadi mereka punya potensi, tetapi potensi itu nggak bisa keluar itu. Tapi jadi mungkin saya itu istilahnya provokator lah. Ya. Provokator. Ya, bagus, karena untuk berprestasi itu yang menjadi musuh itu kan memang dirinya sendiri, terutama tidak bisa mengelola waktu, dan itu yang menjadi kendala yang luar biasa. Guru-guru yang datang itu menurut sampean apa penyakitnya? Lalu
sampean beri obat apa? Jadi ketika datang nggak bisa menulis atau karena substansinya nggak menguasai, kemudian sampean menyarankan ini itu supaya bisa menulis atau sampean minta untuk survei seperti yang sampean lakukan itu, saya lihat sampean melakukan itu ada teoritisasi filosofinya, yaitu belajar menurut filosofi konstruktivisme. Itu orang melihat, kemudian mengalami, akhirnya bisa mengkonstruksi sebuah pengalaman dan teori. Apa penyakitnya mereka, Mas? Kalau yang saya amati dan saya lihat itu kebanyakan itu mereka tidak fokus, jadi ingin menulis tapi nggak fokus. Oh, nggak fokus. Padahal ya tidak fokus. Lalu masalah manajemen waktu, kalau kita lihat ya sebenarnya kalau jujur saja itu guru itu banyak sekali waktu yang luang sebenarnya. Di kantor kan sehari kan tidak mungkin mengajar dari jam 7 sampai jam setengah 3 kan tidak mungkin. Sehingga di sana sini sebenarnya banyak sekali guru-guru tuh yang waktunya habis untuk ngobrol-ngobrol yang menurut saya itu terlalu lama, ngobrolnya terlalu lama. Jadi itu banyak sekali, itu baru 1 hari. Lalu di rumah, saya biasanya kalau nulis itu ya tidak mengenal waktu sebenarnya. Jadi saya rata-rata tidur itu jam 1:30. Jadi rata-rata 1 malam itu rata-rata saya sejak tahun 92 sampai sekarang itu rata-rata seperti itu. Jadi saya memang suka, jadi baca buku suka, jadi nulis buku suka senang, jadi membaca buku itu paling senang. Gitu. Jadi kita suka dulu. Ya artinya kalau dalam bahasa Inggris kita mengatakannya itu passion, ya kan? Jadi passion sampai itu memang menulis, artinya kecintaan itu penting. Mencintai sesuatu itu akan berdampak pada perilaku. Kalau mencintai menulis, tentu dia bisa menulis. Dan yang saya katakan dulu seperti di pelatihan-pelatihan itu mudah saja itu. Ketika saya melihat acara TV di Amerika untuk bagaimana melatih orang supaya jadi milioner, itu sarannya hanya sederhana. If you want to be millionaire, just watch carefully poor people and then don't do what they do. Nah, ini kan luar biasa. Kalau Anda ingin kaya, lihat orang-orang miskin. Jangan lakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin. Nah, kalau Anda misalkan ingin pinter atau bisa menulis banyak buku, maka lihatlah orang-orang yang tidak pernah menulis buku, jangan lakukan apa yang dia lakukan. Nah, dibalik, kalau Anda ingin menulis buku, lihatlah Mas Slamet Rianto, lalu lakukan apa yang dia lakukan. Itu saya kira at the same token kita bisa membuat prestasi kita menanjak dalam bidang menulis tadi. Nah, saya lihat Mas Slamet Rianto itu bergaul banyak dengan orang native ya, seperti misalnya saja pernah menjadi liaison terhadap Tracy Jordan dari Kanada, dari Sydney dengan Profesor Sydney Snyder dari California, dari Mr. Gary Detroit Amerika, Mr. Andrea Brown dari Sheffield UK, United of Kingdom, kemudian Mr. John True dari Volunteer Native Speaker dari Global Partner, sebuah organisasi USA tahun 96, 2001, 2002, 2004. Saudara bisa memiliki partner-partner itu setelah nulis banyak atau dengan partner itu mendorong sampai bisa menulis? Itu saya sudah menulis tapi belum istilahnya produktif atau berpengalaman. Jadi saya sudah menulis, tapi saya memang mungkin masih jauh dari yang saya harapkan. Dan mereka-mereka yang sempat kita undang itu ke sekolah itu dengan biaya dari sekolah itu memang sangat membantu saya dan saya merasa tidak ada apa-apanya. Jadi merasa waduh tidak ada apa-apanya dan saya harus banyak belajar lagi dan itu membuat saya tertantang dan sampai pada suatu hari saya 2 kali didatangi oleh wartawan Kompas ke rumah itu dua kali penerbitan di Kompas itu dan itu yang membuat saya akhirnya bisa diundang ke Amerika.
Jadi dorongan dari mereka-mereka native speaker yang kami undang ke sekolah itu betul-betul membuat saya itu seperti menyalakan api atau membuat apa ya istilahnya itu mengobarkan semangat. Ya, ya. Anu, Mas Slamet Rianto juga ngomong soal publikasi dengan mereka tidak? Atau implicitly you just learn from them apa itu? Ya sebenarnya mereka mau menjadi editor buku saya itu. Sebenarnya mereka mau. Jadi di sela-sela itu mereka sebenarnya bisa, tapi ternyata native speaker itu tidak semua native speaker juga tahu tentang menulis. Jadi, tapi Gimana? mereka Native speaker gimana? tidak setiap native speaker yang kami undang itu tahu tentang menulis atau suka menulis juga gitu. Saya hanya mungkin dari diksinya aja yang kita perlukan. Tapi sebenarnya ada yang sanggup sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, kemudian tentang metodologi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Apa tadi yang paling istimewa dilakukan oleh Mas Slamet Rianto itu? Berbasis buku sampean, berbasis misalkan problem solving, atau berbasis communication approach. Saya nggak tahu. Ini teori-teori dalam pembelajaran bahasa Inggris kan berkembang terus. Gimana tadi Mas? Sehingga murid-murid sampean itu bisa melejit sampai bisa nikah dengan orang luar negeri di kapal pariwisata global misalkan saja. Apa yang membuat mereka bisa begitu? Apa? Ceritakan, Mas. Jadi saya kalau pembelajaran bahasa Inggris saya saya jelas yang orientasinya jelas ke kurikulum dari pemerintah pusat itu jelas itu harga mati. Tetapi buku saya itu hanya saya pakai untuk mengisi di sana sini yang kurang. Jadi kita tidak langsung pada hari itu terus langsung kita menuliskan apa tujuan pengajaran hari ini, terus targetnya apa itu, terus nanti penilaiannya gimana. Tapi saya hari itu juga itu pada hari pertama itu yang saya ini setelah tahun 2009 ini yang saya lakukan ini. Ya. Jadi setelah saya dari Amerika itu pertama itu saya memutarkan video dari YouTube itu pesawat terbang yang landing atau yang take off itu yang pertama. Terus nanti ada situasi kota di mana bahasa Inggris itu digunakan. Jadi baik itu di Amerika, Australia, Inggris, Singapura, dan itu suasana kota dengan ada rapid train itu, ada bus itu, jadi taksi itu. Jadi saya membawa anak itu ke suasana itu. Lalu setelah saya dapat data anak itu cita-citanya kayak apa, itu saya juga memutarkan video tentang yang ingin jadi militer. Itu juga ada videonya. Tapi ada yang polisi, dokter, ada yang jadi apa itu saya putar-putarkan gitu. Sehingga anak-anak itu langsung secara tidak langsung itu terkondisikan. Di samping itu di ruang kelas saya, ruang lab bahasa itu saya beri hampir semua bendera di seluruh dunia. Dan itu menciptakan apa ya, seperti mengkondisikan siswa bahwa Indonesia itu hanya bagian, salah satu bagian dari dunia. Sehingga mereka, harapan saya itu wawasannya luas, itu harapan saya. Oh ya. Ya, conditioning itu memang sangat penting ya untuk membuat anak-anak memiliki apa self interested in pada apa mata pelajaran itu. Kalau tidak kita kondisikan itu ibarat ini Mas, saya punya adigium yang orang Inggris selalu katakan dalam proses belajar, yaitu you can lead a horse to the water but you can't have it drink. Jadi kita memang bisa menuntun kuda ke sungai gampang sekali, tapi kan nggak bisa kita menyuruh dia minum kalau memang dia tidak butuh minum, kalau dia tidak haus. Tugas kita adalah membuat anak-anak kita itu haus terhadap pembelajaran kita itu, sehingga mereka memiliki motivasi, sehingga mereka adalah self motivated student, itu bisa belajar dengan baik. Nah, kisahnya gimana? Minggu lalu kan sampean menceritakan melibatkan orang tua dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Jadi konsep yang dibalik itu apa sebenarnya? Punya pikiran seperti itu. Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Jadi sebenarnya begini, jadi saya itu melihat
tantangan ke depan setelah siswa lulus itu seperti enter the jungle. Jadi sudah hutan belantara. Jadi musuhnya di luar atau kompetisinya itu sudah sangat ketat. Sehingga menurut saya dalam konteks ini bahasa Inggris itu uji nyali keterampilan siswa apapun bahasa Inggrisnya seperti apa itu sangat penting. Dan yang namanya pengalaman berdiri di depan umum yang dilihat itu bukan perkara mudah. Iya, iya. Jadi, tapi karena saya sudah membiasakan setiap hari siswa itu maju jadi 1 menit, just a minute itu mereka semakin kencang dan saya sangat heran sekali. Yang saya harapkan seperti ini, anak-anak itu jauh lebih improvisasinya itu jauh sekali. Dan saya sendiri juga dari segi penampilan, dari segi ngomongnya, gayanya itu banyak sekali yang sangat bagus. Bahkan di luar kelas itu banyak sekali siswa saya itu yang ketemu saya di toko, ketemu saya di jalan, ketemu saya di mana itu ngomongnya bahasa Inggris. Itu banyak sekali. Jadi saya itu juga kadang-kadang saya itu malah melihat kanan kiri itu banyak sekali itu yang sampai istilahnya itu keranjingan seperti itu. Padahal saya itu hanya membuka saja bahwa mereka itu bisa. Dan ini satu yang saya selalu bawa kemana-mana bahwa saya itu tidak peduli satu ngajar di sekolah desa atau mana nggak penting. Bagi saya ini siswa atau siswa Indonesia. Jadi saya tuh enjoy meskipun saya tuh guru desa itu saya tuh nggak masalah karena predikat saya masih sebagai guru desa karena saya di banyak tempat kan juga biasa kita dapat pengalaman kalau itu dan kita diremehkan itu sudah nggak hitungan, itu saya tidak masalah, saya enjoy aja. Apa iya? Ya contohnya jadi waktu kita punya pengalaman sebelum kita ikut konvensi kreativitas itu kan saya sempat diundang ke UND itu kan itu banyak sekali pertanyaan dari dosen, dari kepala sekolah, dari guru. Murid saya tampil ke depan itu luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya waktu mereka mau tampil kan dikira tidak pakai sepatu. Tapi setelah tampil memukau itu luar biasa. Itu pulangnya itu sama kepala sekolah saya itu ditraktir es krim banyak sekali karena siswa itu luar biasa itu pintar-pintar. Dan salah satu siswa yang saya bawa itu sekarang menjadi notaris. Dan kemarin kalau nggak salah itu dapat orang Timur Tengah atau mana itu? Dapat nikah dengan siapa? Dapat menikah dengan orang Timur Tengah. Terus yang satunya itu dapat orang kalau nggak salah itu orang Italia. Suaminya itu orang Italia sampai sekarang itu. Luar biasa. Sampai sudah banyak menikahkan murid dengan orang-orang luar negeri berdasarkan bekal bahasa Inggris dan mampu berbicara di publik, membawakan diri sehingga mereka memiliki positif self concept. Saya kira itu sangat penting dan luar biasa itu. Nah, murid-murid yang sudah sukses itu masih menjalin komunikasi tidak? Masih bisa dimanfaatkan lagi nggak untuk proses pembelajaran di kelas itu? Misalnya menginspirasi sampean, kemudian membuat feedback yang penting untuk how to empower the student misalnya. Ada nggak feedback dari mereka? Yang pernah kita undang ke sekolah kemarin itu yang sudah sekitar 20 tahun diikut kapal pesiar itu kita undang ke sekolah untuk berbagi pengalaman. Terus yang sekarang masih di Belanda itu kita undang. Terus ada lagi yang yang dari Jepang itu yang punya perusahaan itu juga kita undang. Jadi kita undang ke sekolah, kita minta izin ke bagian kurikulum dan kepala sekolah. Kita minta waktu sebentar untuk mereka share ideas itu. Ternyata respon dari murid itu banyak sekali yang sangat positif dan mereka sangat tertantang. Kakak-kakak kelasnya itu ternyata hebat-hebat itu. Sehingga kalau ada beberapa siswa yang kurang semangat tadinya, melihat seperti itu jadi tambah semangat. Itu yang saya lihat dan saya rasakan. Ya, bagaimana itu respon kepala sekolah, Mas, ketika acara-acara itu diadakan? Sepengetahuan kepala sekolah nggak? Tolong laptopnya agak didingkluk, Mas.
Nah, ya, gimana respon kepala sekolah? Kalau kepala sekolah responnya bagus, bagus sekali itu. Cuman saya kan namanya aja sekolah kecil ya. Saya selalu menyampaikan bahwa ini tidak ada istilahnya itu ada tidak perlu biaya, jadi tidak perlu karena kan kegiatan ini kan tidak masuk dalam rencana. Jadi saya Iya, selalu iya, betul. sampaikan bahwa tidak ada biaya, tidak ada itu. Dan ini sifatnya seperti ini. Jadi saya perlu saya sampaikan karena kalau sekolah kan biasanya semuanya sudah tertata ya, sudah tertata jadi sebelum tahun ajaran karena kedatangan alumni atau murid-murid saya itu kan tidak disangka-sangka. Jadi biasanya kita ketemu di sosial media, lalu ada waktu sebentar pulang kampung atau gimana, pas acara itu kita manfaatkan. Oke. Nah, kemudian orang tua, Mas. Respon orang tua gimana? Mereka akhirnya orang tua pada tertarik untuk anaknya bisa menguasai bahasa Inggris. Ini akibat dari pertemuan-pertemuan di mana anak-anak tampil dia menyaksikan seperti yang sampaikan di episode 1 pertemuan kita. Gimana itu? Orang tua yang itu kan banyak sekali ada yang dari DPR, ada yang dari polisi, ada tentara, ada petani dan sebagainya. Itu kan banyak sekali juga orang-orang tua itu yang ternyata lingkungan di kampungnya atau itu banyak yang kerja di luar itu yang jadi TKI atau TKI itu banyak sekali. Jadi kan mereka tanggapan waktu dimintai pendapatnya setelah ujian selesai itu sangat sangat positif itu. Kalau yang bisa dilihat dengan langsung itu banyak yang mengeluarkan air mata dan memeluk anaknya itu wah erat-erat sekali. Saking tidak percaya kalau anaknya bisa seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi untuk orang-orang tua itu ada yang bertanya dan bertanyanya itu serius sekali. Dan anak-anak juga serius sekali karena ada siswa yang tidak bisa menjawab pas dia tampil di depan. Akhirnya ada teman-temannya yang masa lebih bisa ikut menjawab. Itu banyak sekali yang model seperti itu. Oke. Dan mereka begitu tahu, ini saya seperti kecanduan itu. Sehingga orang itu memang begitu. Kalau sekali didorong, namanya reinforcement, diberi reinforcement, dia bergerak maju. Ketika ada orang itu sukses, akan sukses berikutnya. Ketika orang tidak pernah mempunyai pengalaman berhasil, itu nggak akan berhasil berikutnya. Karena tidak ada internal motivation yang tergerak, saya kira. Nah, nanti ini saya kira mudah-mudahan bisa didengar oleh para guru yang lain, mudah menjadi inspirasi dalam pembelajaran bahasa Inggris tadi. Nah, sampean mengajar di mana itu? Di kelas 1, 2, 3 atau di kelas 1, 2, 3 semuanya? Kalau sekarang saya ngajar kelas 1 dan kelas 3. Oke. Kenapa digitukan ya? Kelas 1 dan kelas 3 gitu. Atau guru bahasa Inggrisnya banyak nggak di sekolah itu, Mas? Guru bahasa Inggrisnya ada 5. Oke. Oh, jadi sampai bisa membentuk grup nggak tentang guru-guru bahasa Inggris atau bentuk grup tentang penulis, guru-guru yang hobi menulis itu punya grup nggak, Mas? Kalau di grup secara semi formal itu saya tidak punya. Di sekolah Jadi juga tidak. grup WA yang umum-umum saja ya, yang pokoknya grup itu. Ya, tapi ada khusus yang masih konsisten itu grup yang guru-guru bahasa Inggris itu sangat konsisten. Jadi itu sangat sampai sekarang. Tapi kalau grup menulis itu saya tidak. Oke. Untuk menulis tidak, tapi grup bahasa Inggris diantaranya ya kadang-kadang ngomong nulis juga kali ya di situ. Oh iya di situ. Jadi di situ tempatnya untuk guru-guru menyampaikan gagasan ataupun hasil karyanya. Oh iya, baguslah. Ya oke Mas, saya kira bincang-bincang kita ini sudah cukup lumayan. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Mungkin di lain waktu atau minggu depan kita bicara mengenai metodologi pembelajaran bahasa Inggris yang mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau memungkinkan kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya dan saudara-saudara para penggemar suyanto.id, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan suyanto.id.
Terima kasih Mas Slamet Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.